Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya kok merasa deg-degan ya hari ini. Kenapa gitu? Karena saya tahu bahwa saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa itu. Diberi kekuatan kesehatan dari Tuhan, itu hal yang luar biasa ya. Bapak Ibu sehat ya hari ini ya. Jika tidak ada alasan untuk pagi hari ini kita bersyukur. Satu hal, kekuatan kesehatan jadi alasan yang utama untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, sukacita kami hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menyehatkan hidup kami, Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
cinta? Ada? Orang yang jatuh cinta dia akan memberikan yang terbaik. Yang lebih jatuh cinta kepada saudaranya, orang tuanya, kita pasti beri yang terbaik. Kata-kata kita pasti yang terbaik. Kita memberikan bunga, kita memberikan hadiah pasti yang teristimewa buat orang yang kita cinta. Pagi hari ini kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Dia melebihi segalanya. Dia melebihi pasangan hidup kita. Dia melebihi orang tua kita. Dia segala-galanya bagi hidup kita. Kita memberikan puisi kita yang terindah yang datangnya dari hati kita bagi Tuhan. Nyatakan pujian yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus Tuhan. Segalanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau
ini ya kami membuka hati kami bila Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Yesus. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan dicurahkan atas kami, belas kasih-Mu mengubah hidup kami, belas kasih-Mu Tuhan memulihkan kami Yesus. Hanya oleh karena belas kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini Bapa. Untuk itu Tuhan kami minta biarlah penuhi hati kami dengan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Kalau ada dosa-dosa di hadapan yang tidak berkenan Tuhan, ampuni kami Yesus. Basuh kami dengan darah Yesus. Sucikan kami, jadikan kami yang baru Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami undang Engkau yang kudus hadir di tengah kami. Berbicaralah pada setiap kami, Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, jika ada kuasa-kuasa kegelapan di sekitar tempat ini yang tidak senang akan firman-Mu disampaikan, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara secara pribadi kepada kami dan mengajar kami semua. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara, untuk membagikan firman Tuhan pada sidang jemaat di tempat ini. Puji Tuhan kalau kita di bulan ini masih masuk di bulan misi ya. Bulan Oktober adalah bulan misi. Setiap bulan di bulan Oktober, khususnya di GPI Gereja Betel Indonesia, kita selalu berbicara tentang misi, Jadi jangan bosan-bosan ya kalau mendengar misi lagi. Dan ini adalah minggu terakhir bagian saya untuk berbicara misi kepada kita semua. Nah, apakah kita memperingati setiap bulan Oktober itu bulan misi, kita baru melaksanakan misi Tuhan atau amanat agung Tuhan, perintah Tuhan setiap bulan Oktober? Tidak ya. Tetapi setiap hari kita harus melaksanakan amanat Tuhan Yesus setiap hari. Nah, tepat pula di tahun ini, lihat gambar ya. Tepat di tahun ini, sinode kita Gereja Betel Indonesia yang pusat, jadi seluruh GBI di Indonesia merayakan ulang tahun ke-50 tahun merayakan. Dan itu kalau kita kenal dengan ulang tahun emas ya. Luar biasa, ulang tahun emas. Nah, kita melihat, saya ingin sedikit ingin mengulas tentang sejarah GBI sedikit ya. GBI itu lahir tanggal 6 Oktober tahun 1970 di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, awalnya berdiri GBI itu terdiri dari 20 gereja dan 129 pendeta bergabung di dalam. Saat ini, nah itu lihat, saat ini GBI memiliki 6.303 gereja lokal dan 16.867 pejabat GBI di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, 27 negara GBI ada. Luar biasa berkembang pesat sekali GBI, dan Tuhan memakai GBI sebagai alatnya. Mengapa GBI bisa bertumbuh, berkembang luar biasa besar? Kita lihat dari 20 gereja, mereka bersahati, mereka bersama-sama bersepakat untuk melakukan apa? Untuk melakukan misi. Berbicara di bulan ini adalah bulan misi. Kita harus memiliki hati misi. Saya ingin memberikan judul hati misi. Jadi Gereja Betel Indonesia sudah mengalami begitu luar biasa perkembangannya yang dahsyat sekali. Dari 20 gereja sampai 6.300 dan lain sebagainya, itu gereja lokal, luar biasa sekali. Karena Gereja Betel Indonesia memiliki hati misi. Hati misi inilah membuat hamba-hamba Tuhan sampai mau melayani, sampai ke pedesaan, sampai pedalaman, di tempat terpencil sekalipun,
mereka hanya untuk apa? Untuk mencari jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Misi, hati misi. Saya ingin katakan, gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang itu harus memiliki hati misi. Kalau gereja kita mau berkembang, gereja kita mau bertumbuh, dipakai Tuhan dengan kuasa urapannya, harus memiliki hati misi. Seperti kita lihat tadi, luar biasa, pertumbuhannya sangat signifikan sekali ya dampaknya. Nah, berbicara tentang misi, apa sih misi itu? Seperti sudah disampaikan oleh Ibu Gembala minggu lalu kan? Saya ingin mengulang kembali. Apa itu misi? Misi adalah tugas yang diberikan kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik atau Injil Kristus kepada semua orang. Jadi dari definisi misi ini bisa kita menangkap bahwa misi itu bukan untuk gembala sidang saja ya. Jangan dibebankan semua kepada pendeta, jangan dibebankan kepada penginjil. Wah, gimana? Saya tidak mempunyai karunia penginjil ini loh. Tidak. Saya tidak mempunyai karunia untuk mengabarkan kabar baik. Tidak. Dari arti misi ini semua orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan Bapak Ibu, semua orang percaya. Tugas kita hanya untuk memberitakan saja, tidak sampai harus bercucuran darah. Kalau kita melihat kisah para rasul, sungguh luar biasa sekali perjalanan misi mereka. Makanya seperti Ibu Gembala bilang, kita sampai ada di tempat ini semua karena pekerjaan para rasul yang luar biasa. Karena hati mereka misi, bukan saja bukan saja menyampaikan kabar baik, tetapi menyampaikan kabar kesukaan. Kalau ada kabar baik, berarti ada kabar buruk, benar tidak? Karena ada kabar buruk itulah sehingga ada kabar baik. Mengapa? Nah, mengapa misi itu sangat penting sekali? Dan misi itu ditujukan kepada setiap orang percaya, tidak ada bedanya. Jadi tugas kita sama: penginjil, pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta, aktivis gereja. Kita semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, semua diberikan tugas yang sama. Ada amin? Diberikan tugas yang sama, semua diberikan tugas yang sama. Bagaimana kalau saya sudah sepuh? Nah, seperti Ibu Gembala kan minggu lalu, sepuh bisa melakukan penginjilan lewat apa? Lewat doa biar Tuhan memenangkan banyak jiwa-jiwa, biar orang yang belum mengenal kasih Tuhan dibukakan matanya supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa. Atau juga banyak memberitakan kabar baik. Sepuh-sepuh kita, orang-orang yang tidak bisa keluar lagi, mungkin berjalan ke tetangga dan lain sebagainya, bisa menceritakan kepada orang-orang terdekat, kasih Yesus itu luar biasa loh. Nah, kasih Yesus itu menyelamatkan loh. Bisa dengan seperti itu. Itu tugas kita, tugas saya dan Bapak Ibu semua. Saya ingin sampaikan mengapa misi itu sangat penting. Nah, ini misi itu sangat penting. Pertama, untuk melanjutkan misi Yesus datang ke dalam dunia, ke dunia. Kalau kita tahu bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah misi Yesus. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, misi itu missio Dei. Artinya misi itu diutus. Dei itu Allah. Jadi diutus oleh Allah. Yesus diutus oleh Allah untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia agar umat manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, ini kita disuruh untuk memberitakan saja, memberitakan kabar baik. Yesus mati untuk saya dan saudara menebus dosa kita. Yesus sudah memikul dosa kita, untuk dosa kita sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Itu aja. Mudah kan? Tidak sampai kita mencucurkan darah seperti tokoh-tokoh Alkitab yang mempertahankan imannya. Murid-murid Yesus ada yang dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, kemudian ada yang disalib terbalik. Wah, ngeri sekali ya. Mengapa mereka luar biasa? Karena mereka melanjutkan misi Yesus datang ke dalam dunia. Nah, memang tidak mudah, saudaraku.
Tidak mudah, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin ada rasa takut, wah tidak enak ini. Kalau kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, tidak enak sungkan ya, dan lain sebagainya. Banyak tantangan. Atau juga kita dikucilkan, atau kita dibenci oleh sahabat dekat kita. Tiba-tiba kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus, kita dibenci, bahkan mungkin kita ditolak, kemudian kita difitnah atau tidak diterima dan lain sebagainya. Jangan sedih, amin. Tuhan Yesus pun pernah ditolak di tempat asalnya, Nazaret. Makanya Yesus bilang, seorang nabi tidak akan diterima di tempat asalnya. Itu yang Yesus pernah ditolak ketika dia datang ke tempat asalnya, Nazaret itu ditolak. Jadi jangan kita kecil hati, tetap kita lakukan tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan terus kepada orang-orang, kepada keluarga kita yang belum mengenal kasih Yesus, kepada mungkin suami kita yang belum kenal Yesus, istri kita, sanak saudara kita mungkin yang belum kenal Yesus, kita beritakan saja. Diterima, ya wis, puji Tuhan. Tidak terima, tidak apa-apa. Benar? Firman Tuhan katakan kalau kita masuk dalam satu kota, ketika kota itu menerima kita, maka berkat itu akan tinggal di dalamnya. Tetapi kalau kita datang satu kota, suatu tempat, ketika kita ditolak, maka berkat itu pun tidak akan tinggal di situ. Kita akan lepaskan itu kita. Artinya apa? Kita sudah menyampaikan, terserah mereka mau terima tidak terima, tapi kita sudah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ya. Nah, saya ingin katakan lagi, memang tidak mudah ya. Sama saudara pasti tahu ya, kacang panjang. Saya selalu ingat ilustrasi kacang panjang itu. Kalau dipotong kecil, maka tetap namanya kacang panjang. Iya, makanya saya, luar biasa ini ilustrasi ini. Ada kalau misalnya anak datang kepada mamanya yang lagi masak tumis kacang panjang, sudah dipotong kecil sekali. Terus dia tanya, "Mama masak apa?" "Mama lagi masak kacang pendek." Benar tidak? Tidak kan? Tapi tetap namanya kacang panjang. Walaupun dipotong kecil, tetap Mama tumis kacang panjang. Demikian juga dengan kita. Kasih kita tidak boleh berkurang. Kasih kita tidak boleh berkurang kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Walaupun kita ditolak, kita dibenci, kita difitnah sesuatu yang tidak baik, kita tetap mengasihi mereka. Amin. Tidak boleh berkurang. Ingat, kasih Kristus tidak boleh berkurang dalam hidup saya dan saudara. Nah, ini sedikit cerita. Pada waktu saya dulu masih kecil ya, saya tinggal di tempat Udin ya, kakak dari papa saya Udin. Saya tinggal di situ, wah luar biasa. Saya tinggal di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tinggal di situ, saya percaya Tuhan Yesus. Saya selalu dihina, saya selalu diejek. Wah ejek, apa itu Kristen katanya? Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Kan kalau kalau orang Chinese itu jimbing ya. Jimbing itu kan suka sembahyang. Saya tidak mau makan barang-barang sembayangan. Selalu dihina saya, selalu dihina. Nah, tiba pada waktunya ketika saya waktu itu berkunjung ke rumah papa saya di Lampung, di Metro, saya ada di situ dan kakak sepupu saya nih yang itu anaknya bude saya tuh dia datang. Dia kemudian ngajak saya ya ibaratnya kata orang itu debat ya. Ngajak sharing aja seperti itu. Tentang bicara tentang inkarnasi. Bagaimana menurutmu tentang inkarnasi Kristen? Saya sampaikan saja apa yang saya ketahui tentang kekristenan, saya sampaikan kepada dia. Nah, antara diterima atau tidak terima tidak masalah. Saya sampaikan begini loh, di dalam kekristenan itu inkarnasi itu tidak ada ya seperti agama lain kan. Kalau misalnya kita berbuat jahat jadi kera, kalau kita rakus jadi babi, enggak. Saya bilang kalau kekristenan itu luar biasa. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah, sempurna. Tidak seperti itu, tidak saya bilang. Tapi dia tetap bertahan, berkeras, ya tidak apa-apa ya. Yang penting kita sampaikan kebenaran iman Tuhan. Diterima puji Tuhan, tidak, sudah tidak apa-apa. Nah, tapi suatu waktu ketika itu saya mendengar anaknya ini bertobat. Anaknya ini percaya Tuhan Yesus. Kemudian masuk dalam gereja. Nah, gereja apa? Gereja GBI juga. Di bawahnya Pak Gembala kita waktu itu pelayan di Lampung, di GBI Metro ya. Melayani di situ dia sudah bertobat kemudian melayani di situ. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mendengar papanya yang ajak saya berdebat pun sudah menerima Tuhan Yesus. Luar biasa sekali.
dan dia sekarang sudah melayani di gereja sebagai apa? Sebagai aser, menerima tamu. Tapi saya melihat sukacita sekali wajahnya, senang sekali rasanya melayani Tuhan kan, karena selama ini dia belum pernah mengalami hal demikian, tapi ada sukacita yang luar biasa sekali. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kakak sepupu saya. Tuhan Yesus baik. Nah, di sana firman Tuhan katakan untuk melakukan amanat agung. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa sekali. Nah, kita harus taat kepada perintah firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Saya ingat saya ibu gembala kan, ibu lalu kalau misalnya ada orang yang sudah mau mati itu dikasih wasiat, harus dilakukan tidak? Harus dilakukan wasiat itu, harus dilakukan perintah itu namanya taat. Benar? Kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, melakukan amanat agung, melaksanakan amanat agung, mengerjakan amanat agung, kita taat kepada perintah Tuhan. Amin. Nah, walaupun kita diutus, kata Yesus katakan, aku mengutus engkau sebagai domba di tengah-tengah serigala. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Kenapa? Karena jadi firman Tuhan di ayat terakhir itu, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai kita sampai di akhir zaman. Nah, yang kedua, mengapa misi itu sangat penting? Yang kedua, karena satu jiwa itu sangat berharga bagi kerajaan surga. Wah, Ibu Gembala sampaikan minggu lalu. Ini saya sudah siapkan 2 minggu lalu ini. Waduh, ini harus saya sampaikan lagi. Saya tidak mungkin mengedit karena saya sudah bikin ini secara manual di HP ya. Saya tidak mungkin mengedit, tapi saya akan tetap menyampaikan tentang hal ini. Karena satu jiwa itu sungguh sangat berharga bagi kerajaan surga. Mengapa saya sangat katakan seperti Ibu Gembala katakan? Masih ingat? One more person for Jesus. Satu jiwa itu sangat berharga bagi kerajaan surga. Nah, saya ingat kisah seorang kerasukan setan. Pada waktu itu Yesus datang ke daerah orang Gerasa, dan ketika ada orang kerasukan roh jahat itu melihat Yesus dari jauh, dia berlari, dia mengambil Yesus, dan kemudian dia sujud di hadapan Yesus. Dia katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Dia katakan seperti itu. Jangan siksa aku, belum waktunya, kata roh jahat itu. Tapi Yesus katakan, siapa engkau? Aku legion. Legion itu adalah sejumlah kumpulan roh-roh jahat yang sangat banyak sekali jumlahnya itu, bisa mengingkati satu orang. Jadi hati-hati kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan, satu jiwa itu bisa dirasuki oleh banyak roh. Luar biasa sekali. Sampai firman Tuhan katakan, kemudian roh jahat itu minta agar Yesus supaya mereka diizinkan untuk pindah ke babi-babi itu. Kemudian babi itu kocak kacir mereka, mereka kemudian ke tebing, kemudian terjun ke jurang, dan ada danau di situ. Semua babi-babi mati lemas. Lihat jumlahnya berapa? 2.000 ekor. Nah, ada orang yang mengkalkulasikan nilai seorang yang kerasukan setan itu dengan 2.000 ekor babi. Jadi ibaratnya kalau 1 ekor babi dihargai 1 juta, berarti berapa? Sekitar 2 T ya. Sekitar 2 T nilai seorang yang kerasukan setan itu. Nah, kalau bagi saya tidak mau mengkalkulasi nilai seorang yang kerasukan roh jahat itu, tidak. Saya tidak mau mendefinisikan. Karena apa? Karena satu jiwa itu sungguh tidak ternilai bagi kerajaan surga. Amin. Tidak ternilai. Mengapa? Karena keselamatan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau misalnya seandainya dapat dibeli senilai 2M, banyak orang-orang kaya di luar sana yang memiliki uang triliunan, mereka bisa membeli keselamatan. Sangat mudah sekali. Tapi firman Tuhan katakan, keselamatan itu tidak dapat dibeli. Karena sungguh sangat bernilai sekali.
Walaupun kita tahu keselamatan itu cuma-cuma, benar tidak? Keselamatan cuma-cuma. Yang penting kita merespon hati kita untuk percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Itu saja. Tapi keselamatan itu juga bernilai tinggi, tidak dapat dibeli. Tidak dapat dibeli dengan uang yang kita miliki. Jadi satu jiwa itu sangat berharga dan tidak ternilai. Nah, satu jiwa diselamatkan di situ, ada sukacita besar di surga. Wah, luar biasa sekali. Satu jiwa diselamatkan, ada sukacita besar di surga. Di dalam Lukas 15 ayat 7 di sana dikatakan, karena satu jiwa bertobat itu lebih berharga daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara tangkap? Satu orang yang bertobat itu lebih berharga daripada 99 orang yang merasa benar, merasa hidupnya saleh, suci, tetapi tidak memerlukan pertobatan. Tuhan lebih tertarik pada satu jiwa yang bertobat, berbalik daripada jalan-jalannya. Nah, Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang memiliki 100 domba, 100 ekor domba. Ketika satu ekor domba terhilang dan sesat, Yesus akan meninggalkan orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba. Kemudian dia berusaha untuk mencari satu ekor domba itu sampai dapat. Ketika dia menemukan, bagaimana reaksinya? Luar biasa, senang sekali. Dia mengangkat dombanya di atas punggungnya. Mungkin dia pulang sambil menari-nari. Puji Tuhan, satu domba sudah ketemu, sudah ditemukan. Luar biasa, lebih sukacitanya daripada 99 ekor domba itu yang ditinggalkan. Tapi kebalikannya zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang gereja-gereja itu malah satu ekor domba itu masih satu ekor. Biarinlah. Biarin sih, masih ada 99. Seperti itu tuh. Banyak gereja-gereja besar tidak menghargai harga satu jiwa itu sungguh sangat luar biasa sekali. Lihat. Gereja sekarang 99 masih ada 99 ekor yang bisa yang banyak sekali. Jadi kalau dianggap satu ekor, tidak terlihat tidak apa-apa kan? Tidak kelihatan atau tidak masalah. Tetapi bagi kerajaan surga satu jiwa itu sangat berharga sekali. Nah, mengapa saya katakan satu jiwa sangat berharga? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 9 di sana dikatakan, Tuhan menghendaki supaya satu jiwa pun tidak binasa. Nah, firman mengatakan, Ia sabar terhadap kamu. Supaya apa? Supaya semua orang itu berbalik dan bertobat, supaya jangan ada yang binasa. Jadi kadang-kala kalau saya melihat ada saya tidak menghakimi ya, ada hamba-hamba Tuhan yang bahkan sudah sakit-sakitan, luar biasa sakit-sakitan, belum dipanggil Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya tidak mau menjadi penghakim. Cuma kalau kadang-kala saya mungkin ada sesuatu yang masih dia simpan seperti itu ya. Mungkin Tuhan mau menghendaki seperti ini tadi. Harus benar-benar bertobat, harus benar-benar kita berubah. Supaya apa? Supaya jangan kita binasa. Karena apa? Karena Tuhan itu sabar, benar tidak? Tuhan itu sabar. Supaya apa? Supaya jangan semua orang itu terhilang. Seperti khotbah saya bulan yang lalu kan, melayani Tuhan itu belum tentu menjamin kita untuk dikenal Tuhan kan. Banyak orang melayani dengan karunia yang ada. Banyak orang yang hebat melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, penjala engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Itu maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu sabar supaya anak-anak Tuhan berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, supaya jangan ada yang terhilang. Saya juga ingin membagikan pengalaman kesaksian saya ya. Saya itu punya cici itu kakak perempuan saya ya. Pada waktu itu dia ingin menikah, kemudian saya dengar ingin menikah dengan orang yang tidak mengenal Yesus, agama sepupu ya, agama seberang. Wah, ini berat ini, agama seberang. Saya sudah katakan, sudah dipikirkan matang-matang, ya wes, kalau sudah dipikirkan matang-matang, ya saya tidak bisa apa-apa ya, karena itu keputusan, itu hidupmu, itu privasimu, saya tidak bisa mencampurinya. Akhirnya dia menikah dan ini saya datang lagi ke kampung.
saya datang lagi berkunjung ke rumah orang tua saya, ke bapak saya itu ketika jam makan siang saya duduk makan. Cici saya tahu saya datang kok. Dia akhirnya datang juga. Dia menemui saya di depan saya di meja makan itu. Dia katakan, "Toh," katanya, "saya menyesal sudah menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus." Saya sampaikan, nasi sudah jadi bubur, saya bilang. Tak mungkin lagi kan, harus gimana kembali ke dari awal lagi, tidak mungkin. Saya bilang, kamu jalankan, saya bilang. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, hidupmu masih diberi kesempatan. Kamu masih bernafas, kamu masih hidup. Tuhan masih memberikanmu kesempatan. Nah, kamu sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, saya bilang. Saya tidak perlu mengatakan panjang lebar tentang firman Tuhan, karena kamu sudah paham. Kamu sudah dari kecil masuk sekolah minggu itu sudah paham sekali. Saya tidak perlu panjang lebar. Satu hal saya bilang, kamu tahu keselamatan itu hanya di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jadi suamimu tidak bisa menyelamatkan kamu, saya bilang. Anak-anakmu juga tidak bisa menyelamatkan kamu. Orang tuamu tidak bisa. Apalagi saya bilang. Saya juga tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak, keselamatan itu pribadi. Saya bilang, yuk, kamu masih bernafas. Kamu masih diberi kesempatan untuk berbalik dari kesalahan. Akhirnya dengan mata yang kaca-kaca mau nangis kan. Dan akhirnya beberapa minggu itu, beberapa bulan, saya mendengar dia ke gereja lagi, puji Tuhan, ke gereja lagi. Dan gereja itu adalah gereja gembalaan di bawahnya ini Bapak Gembala kita di Lampung ya. Jadi di gereja situ dia sekarang. Dan ada anaknya 3 itu, salah satunya sudah membantu di gereja itu, bersih-bersih gereja. Puji Tuhan sudah menunjukkan lagu situ. Memang masih jadi beban buat dia suaminya. Saya bilang terus berdoa buat suami. Itu adalah tanggung jawabmu. Itu adalah bebanmu karena kamu sudah mengambil keputusan yang salah. Jadi itu beban. Hadapilah, saya bilang. Berdoa buat suamimu. Biar suamimu bertobat. Nah, sama seperti sebuah ilustrasi sebuah rumah yang terbakar ya. Ketika sebuah rumah terbakar, banyak orang lari ingin menyelamatkan jiwanya. Nah, kalau kita ada di situ, kita tahu ada satu jalan keluar yang orang-orang bisa selamat. Bagaimana kalau saudara ada di situ? Ayo, pasti saudara ingin mengajak orang-orang, ayo jalan sini, kamu pasti selamat lewat jalan sini, benar ya? Pasti berusaha untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu lihat jalan situ. Tetapi kalau banyak jalan, tidak perlu kita ngapain capek-capek mau bilang jalan ini adalah jalan yang benar, ini jalan benar. Loh, banyak jalan-jalan lain banyak. Ngapain kita repot-repot? Benar tidak? Benar? Nah itu seperti itu juga. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu jalan satu-satunya. Jadi kita harus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Bagaimana caranya? Sebab apa? Firman Tuhan katakan, sedialah untuk memberitakan firman, baik atau buruk keadaan. Karena apa? Karena pada saat-saat terakhir orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat lagi. Mereka akan mencari nabi-nabi, guru-guru palsu untuk apa? Untuk menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak mau menerima ajaran yang sekali khotbahnya keras, kecewa, sekali khotbahnya menghakimi, kecewa, mundur dari Tuhan. Tidak. Makanya ini kesempatan kita di saat situasi pandemi seperti ini kesempatan kita untuk menjadi berkat, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, itu luar biasa. Nah, yang ketiga, kita diciptakan untuk sebuah misi. Jadi saya dan Bapak Ibu di sini, kita diciptakan itu untuk sebuah misi, bukan kebetulan. Kalau saya sebagai dari suku Chinese, atau Bapak Ibu dari suku Jawa, ada yang suku Batak, suku Toraja dan lain sebagainya, itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah misi, tujuan Allah, supaya Tuhan memakai kita di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Itu adalah sebuah misi, sebuah tujuan Allah. Nah, jadi di dalam Kisah Para Rasul 1 itu luar biasa. Ayat ini selalu menjadi kekuatan untuk bagi para
penginjil kalau saya penginjil, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mengapa kita menjadi takut memberitakan firman Tuhan? Apakah ada kuasa di dalam diri kita? Apakah ada Roh Kudus di dalam diri kita? Saya wajar ya kalau kita takut ya. Sama seperti Petrus pada waktu Yesus disalib, mereka tidak memiliki pengharapan. Semua murid-murid Yesus pada waktu itu takut. Mereka takut. Bahkan ada murid-murid Yesus kembali kepada pekerjaan yang lama, jadi nelayan kayak gitu. Karena mereka takut. Ketika Yesus menjumpai murid-muridnya satu-satu, Yesus katakan, "Mak, semua berkumpul di Yerusalem." Semua berkumpul di Yerusalem. Ketika mereka berkumpul di Yerusalem, luar biasa di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun ke atas mereka. Roh Kudus turun ke atas mereka dari seorang penakut memberitakan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Petrus, firman Tuhan mencatat, sekali dia berkhotbah, sekali dia menyampaikan tentang Injil keselamatan, kabar baik tentang Yesus, 3.000 orang bertobat, 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan. Tuhan, kirimkan Roh Kudus, berikan aku kuasa, berikan aku keberanian untuk menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara keluarga kita, keluarga terdekat kita. Kemudian apa? Di seluruh Yudea, tetangga-tetangga kita, seluruh Yudea. Kemudian apa? Samaria, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, agama seberang, sepupu kita, pokoknya agama yang lain yang belum mengenal kasih Kristus, itu Samaria. Bahkan apa? Bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya di mana? Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita mungkin, atau kita berada di tempat yang lain, Tuhan mengirim kita di situ. Ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu untuk menggenapi janji Tuhan, menggenapi menggenapi rencana Tuhan bagi umat manusia, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah perlu, seringkali kita berpikir, apakah perlu kita bersaksi? Perlu tidak? Apakah kita harus bersaksi? Bersaksi itu kan tugas penginjil, seperti yang saya katakan. Saya tidak mempunyai karunia penginjil. Oh tidak, itu tugas semua orang. Walaupun tidak mempunyai karunia penginjil, kita diberikan tugas yang sama seperti yang saya katakan tadi. Diberikan tugas yang sama, hanya untuk memberitakan tentang Yesus, itu saja. Mudah toh? Tidak sampai kita harus mati, digoreng dagingnya, kemudian disalib terbalik. Tidak perlu. Hanya memberitakan pengalaman hidup kita, kesaksian apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Itu saja yang Tuhan mau kita menceritakan kepada orang yang belum mengenal kasih Kristus. Nah ini, apakah perlu kita bersaksi? Sangat perlu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, kata Paulus. Paulus berkata, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab apa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Wah, ini lihat. Itu adalah keharusan bagi saya dan saudara, bagi setiap orang percaya. Keharusan untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan, kabar baik bagi orang-orang. Di sana dikatakan lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus katakan demikian. Nah, jadi saya ingin katakan ini adalah keharusan. Kalau kita ditanya, makan itu kewajiban atau keharusan? Kewajiban. Tidak makan tidak apa-apa. Tapi seberapa lama kita bertahan untuk tidak makan? Seminggu tahan? Tak tahan ya. Sudah mau buyur-buyur kepalain. Nah, itu keharusan, harus tetap makan dong. Walaupun sudah lewat 7 hari, harus tetap makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup kita. Jadi makanan itu keharusan, bukan kewajiban. Makanya Yesus katakan, makananku ialah melakukan apa? Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
luar biasa. Itu makanan Yesus. Jadi harus dilakukan kan? Makanya Yesus sampai mati di kayu salib menyelesaikan tugas-tugas misi Allah dalam dunia ini. Itu merupakan keharusan. Kalau kewajiban, kalau Yesus, kalau bisa dikatakan kewajiban, kira-kira selamat tak kita? Kalau Yesus tak mau mati di kayu salib, kabar hidup kita. Betapa kan tidak? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita masih hidup dalam kutuk dosa. Kita masih hidup dalam dosa-dosa keturunan kita di atas, kita tidak tahu. Kita masih dibelenggu oleh dosa-dosa. Lihat, oleh karena itulah merupakan satu keharusan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi itu adalah keharusan untuk kita bersaksi tentang Yesus. Nah, menjadi kesaksian hidup bagi orang banyak. Nah, seperti yang saya sampaikan, bagaimana kalau orang sepuh, ya toh, dia kan tenaganya sudah menurun toh, tidak seperti anak muda, wah kencang. Kalau saya dulu sebelum masih muda-muda seperti Dika itu, saya ikut teman saya tuh, berapi-api dia melayani ke jemaat-jemaat dia datang, ke sepuh-sepuh dia datang berdoa, wah saya ikut, saya lihat itu hebat, luar biasa sekali. Nah, saya ingin katakan kesaksian hidup ini lebih bermanfaat, lebih bernilai daripada kata-kata kita yang kita ucapkan. Amin. Banyak orang bisa pandai menginjili orang, banyak orang pandai berkhotbah, banyak orang pandai bersaksi. Tetapi apakah kesaksian hidup ini sama seperti yang dia sampaikan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi yang ingin saya katakan, kesaksian hidup ini yang akan berdampak luar biasa. Orang bisa melihat dari hidup kita, bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus, bagaimana kita hidup memuliakan Kristus. Itu yang berdampak sekali. Saudara pernah ketemu ada orang berkata seperti, pasti bapak orang Kristen ya? Pernah tidak? Kalau belum pernah, berarti harus lebih ini lagi ya, lebih dekat dengan Tuhan ya, seperti itu ya. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada orang kan, bapak pasti orang Kristen ya. Loh, kok bisa tahu? Ya, dari mukanya bersinar-sinar. Kayak rembulan ya, kayak rembulan. Tapi itu memang kenyataan loh. Orang bisa menilai kita, melihat hidup kita. Karena apa? Karena kita menjadi kesaksian itu. Wah, ini pasti orang Kristen. Kasihnya luar biasa, suka memberi. Wah, kalau saya menyakiti dia, saya mencaci maki dia, tapi dia tetap memberkati saya. Luar biasa. Ini pasti orang Kristen. Amin. Tidak perlu kita berkata-kata, betul. Tidak perlu. Malah kita ditolak. Amin. Tapi kesaksian hidup ini, makanya saya bilang kesaksian hidup ini sangat berdampak sekali. Walaupun kita tidak berkata-kata, orang pasti melihat ini pasti anak Tuhan, orang Kristen ini. Hebat kasihnya ya. Saya mau belajar kasih yang luar biasa itu. Baru kita sampaikan Injil. Amin. Kita sampaikan, itu Tuhan Yesus. Saya dulu orang yang pendendam kan, seperti itu bisa kan. Saya dulu suka marah-marah, tetapi kasih Yesus mengubah saya, hidup saya bersaksi, menceritakan apa yang kita alami. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Itulah kesaksian hidup kita. Nah, sebagai yang terakhir saya memberikan satu ilustrasi ya. Ada seorang hamba Tuhan sedang memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Kemudian pekerja tambang ini dia mendengar setiap yang disampaikan firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus ya. Kemudian dia berkata kepada hamba Tuhan ini, Pak, kok gampang sekali ya mendapatkan keselamatan? Hanya percaya Yesus dapat keselamatan. Kok kenapa gampang sekali ya katanya gitu? Terus hamba Tuhan itu berkata kepada pekerja tambang itu, dia katakan seperti ini, Bapak kerja di mana? Kemudian pekerja tambang itu katakan, saya bekerja di bawah permukaan tanah, puluhan meter, bahkan ratusan meter di bawah tanah. Loh, berarti Bapak susah juga, turun naik ke atas susah, ya toh? Enggak ya Pak, sangat mudah loh Pak, tidak suka, gampang katanya. Pekerja tambang ini berkata, perusahaan kami itu sudah memasang lift. Jadi saya tinggal masuk dalam lift, kemudian memencet tombol, saya bisa turun, kemudian naik lagi ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas, gampang sekali loh Pak. Terus hamba Tuhan itu berkata,
gampang toh. Berarti hanya percaya Tuhan Yesus kamu bisa masuk surga juga. Gampang loh. Tinggal percaya saja, sama seperti itu. Berusaha dengan susah payah memasang lift supaya kamu bisa gampang dengan mudah naik dan turun. Demikian juga Tuhan Yesus. Susah payah dia harus menderita, memikul salib, dicambuk, hajar. Begitu susahnya Tuhan Yesus harus mati untuk kamu, katanya Bapak itu. Kamu tinggal apa? Tinggal masuk ke dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian apa? Tuhan Yesus akan mengangkatmu naik ke surga. Amin. Ada amin? Wah, luar biasa sekali kesaksian pendeta ini ya, hamba Tuhan itu. Jadi sebagai ayat terakhir, ini senang tahu. Tidak lagi bicara misi ya, terakhir. Jadi di dalam Lukas 4 ayat 18-19, Firman Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Harus kita memiliki hati misi, hati yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kalau kita masih memiliki keluarga yang belum mengenal kasih Yesus, kita minta Tuhan berikan hati yang belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Kita menangis buat mereka, buat istri, buat suami, buat orang tua kita atau anak kita yang mereka hari-hari ini tersesat, hidup mereka jauh daripada kasih Tuhan. Kita minta Roh Tuhan, biarlah Roh Tuhan mengurapi kita, supaya kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan kabar baik ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang WL Singer musik. Mari kita tundukkan hati kita siapkan hati kita. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mau naikkan pujian. Katakan, kami pungkur Tuhan. Sujud menyembah
pakai kami Tuhan, dengan keterbatasan kami secara manusia, dengan keterbatasan kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau karena kami percaya Engkau bukan mencari orang yang mampu, tapi Engkau mencari orang yang mau melakukan tugasmu. Terima kasih Yesus. Berkati terus sidang jemaat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Pelindungan-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu, kesehatan atas seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini menyertai kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sama-sama kami berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan serta keagungan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh mendapat kesempatan lagi untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sungguh memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh memiliki hati Yesus untuk mencintai, mengasihi setiap jiwa-jiwa, karena setiap jiwa adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau menghendaki setiap jiwa untuk kembali kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami supaya hari-hari ini kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan, sehingga itu bisa mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya mereka yang ada di Tuhan, tempat-tempat terpencil, bahkan di kota dimanapun mereka berada, dalam mereka memberitakan Injil. Tuhan Yesus, Engkau lengkapi mereka dengan kuasa sorgawi, supaya pelayanan mereka boleh menjadi berkat, dan setiap telinga Tuhan yang mendengar berita Injil boleh percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, dan mereka boleh datang kepadamu. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa kepadamu untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dalam pekerjaan mereka masing-masing, di sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan juga pakai supaya mereka boleh menjadi berkat untuk memberitakan Injil, sehingga Tuhan, teman-teman mereka boleh mengenal Engkau Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala sidang di tempat ini, seluruh staf penggembalaan, para pengerja Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pelayanan, sekolah, kuliah mereka. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar supaya melalui pelayanan mereka, jemaat boleh diberkati hari-hari ini, terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tony yang sudah menyampaikan berita firman, Tuhan berkati rumah tangganya, berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati apa yang mereka butuhkan hari-hari ini. Bahkan terlebih dari itu Tuhan bukakan firman-Mu lebih lagi, supaya melalui pelayanan hamba-Mu ini, istrinya juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami ingat akan Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dengan seluruh jajaran yang ada, bahkan seluruhnya dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh menikmati akan kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh sidang jemaat-Mu hamba serahkan dalam tangan-Mu, yang pagi hari ini tidak bisa hadir. Tuhan, mereka lawat mereka di rumah mereka masing-masing, supaya di tempat mereka pun Tuhan mereka boleh menikmati akan kebaikan-Mu. Bahkan ibadah nanti sore yang akan disiarkan secara online, Tuhan juga memberkati seluruh peralatan yang kami butuhkan. Tuhan berkati supaya itu sungguh-sungguh
bisa memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, bahwa mereka boleh percaya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Apa yang sudah kami persembahkan, Tuhan berkati supaya berguna untuk kerajaan Allah. Demikian juga rencana Natal yang akan kami laksanakan Tuhan. Apa yang akan kami rencanakan Tuhan, berkati semua supaya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini, buat firman-Mu. Biarlah kalau sebentar kami akan pulang, kami pulang dengan hati-Mu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Biarlah kami pulang dengan satu kerinduan, satu semangat untuk menyampaikan kabar baik akan Injil itu, bagaimana Engkau bekerja mengubah hidup kami, membentuk kami. Terima kasih buat hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan pengurapan, dengan berkat yang limpah daripada-Mu sendiri. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melimpah